selamat datang kembali di Ibadah Sekolah Minggu GKI Sudiang. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Kakak berharap adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat ya bersama keluarga. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita membuka ibadah kita dengan berdoa. Kakak pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga dapat berakhir dengan keadaan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan menyanyi bagi Tuhan dengan satu lagu yang berjudul Kasih Yesus Indah Oh Indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Kasih Yesusku lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Kasih Yesusku, kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Kasih Yesusku lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Kasih Yesusku. Puji Tuhan, adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Untuk itu, mari bersama kita memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Puji Tuhan adik-adik, kita akan berdoa, kakak akan berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini ada waktu yang indah bagi kami untuk berdoa. Khususnya hamba berdoa pada saat ini untuk adik-adik kami yang ada di rumah, supaya Tuhan tolong mereka selalu dalam masa tumbuh kembang mereka. Tuhan jaga dan lindungi mereka, jadikan mereka pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk orang tua mereka yang membina, mendidik mereka, yang di rumah merawat mereka. Tuhan berikan mereka kemampuan, kekuatan, kesabaran. Tuhan juga berikan mereka hikmat daripada Tuhan, dan Tuhan berkati selalu segala pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami terus berdoa Tuhan Yesus untuk adik-adik kami yang di rumah dan bersama keluarga. Tuhan berikan mereka kesehatan, kemampuan, dan kekuatan, khususnya dalam menghadapi pandemi pada saat ini. Tuhan berikan kesehatan selalu bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk persembahan yang telah kami berikan bagi Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberi, bahkan yang belum sempat memberi. Tuhan berkati sehingga pada hari-hari yang akan datang kami boleh memberi bersama-sama untuk membantu menyokong pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa pada saat ini untuk firman Tuhan yang sebentar kami dengarkan. Tuhan tolong bagi kakaknya yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan berikan hikmat kemampuan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami serahkan kelanjutan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan adik-adik, pada saat ini juga kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan atau cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Juani. Namun sebelum itu, mari bersama kita memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Yesus Sayang Padaku. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Nah, hari ini kita kedatangan boneka yang lucu yang bernama Grazia. Nah, adik-adik, namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini bersama Grazia, kita berdoa. Kakak yang pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur pada hari ini atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami mau mendengarkan cerita, kiranya Engkau memberkati setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan, tetap agar mereka memahami, mengerti tentang cerita pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini pembacaan Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Kakak akan membacanya untuk kita. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa suatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaannya mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang-orang yang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dan si Petrus, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan pesan-pesan dari Grazia. Persilakan, Grazia. Halo teman-teman semua. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah teman-teman, di dalam pembacaan kita tadi, kita melihat kalau cara hidup jemaat itu sangat indah ya. Damai sekali kelihatannya. Mereka hidup saling mengasihi satu sama lain sebagai saudara. Mereka juga saling berbagi, sehingga tidak ada di antara jemaat yang kekurangan makanan, pakaian, atau yang lainnya. Selain itu, mereka juga suka mendengar ajaran dari rasul-rasul. Nah, teman-teman, inilah ciri atau tanda kehidupan anak-anak Allah, yaitu mencintai Tuhan dengan kebenaran firman-Nya serta mengasihi dan peduli kepada sesama dan lingkungan. Hayo, teman-teman di rumah masih ada yang malas baca Alkitab enggak? Atau malas ikut ibadah?
Wah, semoga nggak ada lagi ya. Sebagai anak-anak Allah, kita harus cinta kepada firman Tuhan. Bukti bahwa kita cinta firman Tuhan adalah dengan rajin membaca Alkitab di rumah dan ikut ibadah sekolah minggu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak. Selain itu, kita juga harus mengasihi sesama dan lingkungan ya, seperti yang ditunjukkan oleh jemaat mula-mula, menolong teman kita yang kesusahan, menghibur teman atau orang tua kita yang sedih, dan juga mendoakan orang lain. Kasih kepada sesama juga ditunjukkan melalui sikap hidup yang baik, tidak berkata kasar, tidak mengejek teman, rajin belajar, tidak berkelahi, berbagi dengan orang lain, dan sebagainya. Ingat ya pesanku ini teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan, dan terima kasih juga Kak Juani. Wah, luar biasa ya pesan-pesan dari teman kita Grace ya. Kita kembali diingatkan untuk menunjukkan sikap hidup sebagai anak-anak Allah, yaitu mencintai Tuhan dan firman-Nya serta menyatakan kasih kepada sesama dan lingkungan. Melalui tingkah laku dan ucapan kita ya adik-adik, berbagi dengan orang lain, menolong sesama yang kesusahan, berkata-kata yang baik dan sebagainya. Oh ya, kasih itu bukan hanya harus ditunjukkan kepada sesama ya adik-adik, tetapi kepada lingkungan juga. Misalnya menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bersih, kan kita semua senang dan terhindar dari kuman penyakit. Dan satu lagi, mari kita bersyukur kepada Allah atas berkat yang diberikan kepada kita. Kesehatan, makanan, minuman, pendidikan orang tua, kasih sayang, dan yang paling utama adalah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, demikian renungan firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Ada waktu kami untuk mendengarkan cerita. Tuhan tolong anak-anak yang mendengarkan cerita ini agar dapat mengerti, memahami cerita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan menolong, Tuhan pimpin kami dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan atau cerita firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama ya adik-adik. Bagaimana ceritanya? Kiranya cerita ini bisa memberkati adik-adik dan adik-adik juga boleh melakukannya dalam kehidupan adik-adik. Untuk itu, mari bersama kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan lagu yang berjudul KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Puji Tuhan, adik-adik, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Untuk itu, kakak akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, karena sepanjang ibadah sekolah minggu kami, Tuhan sudah tolong kami dari awal, pertengahan, hingga dapat berakhir dengan keadaan baik. Itu semua berkat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Apapun yang sudah kami lakukan di dalamnya, kiranya itu semua hanya untuk memuji bagi Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah kami. Haleluya, amin. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa adik-adik minggu depan.